Pengertian VAR. VAR adalah alat prediksi yang digunakan untuk mencegah manajer portofolio melakukan keputusan yang melebihi toleransi risiko yang telah dikembangkan dalam kebijakan portofolio di dalam bentuk yang sangat umum. VAR mengukur kerugian potensial dalam suatu aset berisiko atau portofolio selama suatu periode tertentu untuk suatu interval keyakinan tertentu. VAR dipergunakan paling sering oleh bank, dagang, dan investasi untuk menangkap kerugian potensial di dalam nilai untuk meyakinkan bahwa kerugian bisa ditutup tanpa menyebabkan perusahaan menanggung resiko. Sejarah singkat VAR. Value at risk. VAR tidak begitu luas dipergunakan sampai pada pertengahan tahun 1990. Keaslian pengukuran terbentang luas sebelumnya. Matematika yang mendasar VAR sebagian besar dikembangkan di dalam konteks teori portofolio oleh Harry Markowitz. Upaya mereka diarahkan menuju ke tujuan yang berbeda, yaitu memikirkan portofolio optimal untuk equity investors. Ukuran pertama yang menimbulkan VAR meskipun diawali 1980 ketika ISC mengaitkan kebutuhan modal perusahaan jasa finansial dengan kerugian yang bisa terjadi dengan tingkat keyakinan 95% selama 30 day interval. Hasil historis dipergunakan untuk menghitung kerugian potensial. Limitasi atau pembatasan VAR. Limitation of VAR. VAR bisa salah. VAR can be wrong. Alasan untuk kesalahan, error, bisa bervariasi lintas perusahaan dan untuk ukuran yang berbeda dan mencakup hal-hal berikut. 1. Distribusi imbal hasil. Return distribusi. 2. Sejarah mungkin bukan peramal yang baik. History may not a good predictor. 3. Non-stationary correlation. Fokus yang sempit. Narrow focus. 1. Jenis risiko. Type of risk. Pertama, risiko selalu dipandang sebagai suatu yang negatif dalam VAR. Kedua, sebagian besar ukuran VAR dibangun sekitar pengaruh risiko pasar. 2. Jangka pendek, short term. Alasan VAR berfokus pada jangka pendek. Pertama, perusahaan jasa keuangan yang menggunakan VAR seringkali berfokus pada pemberian rambu-rambu pada risiko berdasarkan hari ke hari, jadi kurang perhatian pada risk exposure jangka panjang. Kedua, ialah penguasa pembuat peraturan. Ketiga, ialah bahwa input ke dalam perhitungan ukuran VAR, apakah diukur melalui simulasi historis atau pendekatan varian kovarian, adalah paling mudah untuk mengestimasi untuk periode pendek. 3. Nilai mutlak. Secara singkat, VAR kelihatannya hanya untuk mengukur suatu bagian kecil risiko, dan informasi yang cukup banyak dalam distribusi diabaikan. Perluasan VAR. Popularitas VAR telah meningkatkan banyaknya variasinya. Beberapa mencoba mendesain untuk mengurangi masalah yang berkaitan dengan ukuran asli atau orisinil, dan beberapa orang mengarahkan menuju ke perluasan penggunaan VAR dari perusahaan jasa keuangan. Hollerbeck dan Menko berargumentasi bahwa manajer pada perusahaan bisa menggunakan ukuran risiko ini tidak hanya untuk menentukan dari mana asalnya risiko itu datang, kan tetapi juga mengelolanya untuk kepentingan yang lebih baik dalam memaksimumkan kekayaan pemegang saham. VAR berfokus pada arus kas daripada nilai. Pertama, bagi suatu perusahaan yang harus membayar kontrak selama periode tertentu, yang paling penting adalah arus kas nilai bisa stabil secara relatif. Kedua, berbeda dengan perusahaan jasa keuangan, di mana nilai diukur merupakan the value of marketable securities yang bisa diubah menjadi cash at short notice. VAR sebagai alat penilaian risiko. Konsultan dan perusahaan perangkat lunak atau software kemudian mengisi kekosongan dan menjual ukuran sebagai pelindung untuk menghentikan gaya risk taking. Penggunaan VAR juga disebabkan oleh pemberian masukan oleh 3 faktor khusus kepada perusahaan jasa keuangan, yaitu pertama ialah perusahaan yang mempunyai modal terbatas relatif pada nilai nominal sangat besar perubahan tentu saja. Dan terakhir menempatkan perusahaan pada risiko. Kedua ialah bahwa aset yang dimiliki oleh perusahaan jasa keuangan, utamanya sekuritas yang bisa dipasarkan, memudahkan untuk memecah ke dalam risiko pasar dan kemudian menghitung VAR. Ketiga,
Penguasa pengatur telah membahas kegunaan ukuran dengan meminta laporan yang teratur mengenai VAR exposure.